Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Umur saya 33 tahun dan saya sudah berkeluarga, mempunyai seorang istri dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama umur 5 tahun, perempuan, dan anak yang kedua umur 2 tahun, laki-laki. Saya ada keturunan Bugis asli Penajam, yaitu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin kawan-kawan sering dengar ya sekarang nama daerah tersebut karena merupakan calon ibu kota negara kita yang baru. Cuman saya di Kecamatan Penajamnya, kalau ibu kota negara baru kita itu di Kecamatan Sepakunya. Di sini saya sedang menjalani pendidikan di salah satu sekolah ilmu pelayaran yang terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Saya menjalani pendidikan DP4 atau Diklat Peningkatan tingkat 4 jurusan Nautika. Sebelum melakukan pendidikan di PIP Makassar ini, saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Samarinda dengan rute pelayaran Sungai Mahakam dan perairan Balikpapan. Alhamdulillah di perusahaan tersebut saya dipercayai menjadi second officer. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai teknologi informatika dan pandangan saya mengenai perkembangan teknologi informatika yang pesat saat ini. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pemahaman Anda dalam menggunakan komputer? Ya, pemahaman saya dalam menggunakan komputer tidak begitu bagus ya, karena masih banyak sekali fitur-fitur dalam komputer itu atau perangkat lunak dalam komputer itu yang tidak saya kuasai. Saya menggunakan komputer hanya sebatas pengetikan dan membuat laporan atau permintaan ke kantor dan dikirim melalui email. Terus pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana penggunaan komputer di tempat Anda bekerja dan seberapa penting komputer itu untuk menunjang pekerjaan Anda. Ya, penggunaan komputer di tempat saya bekerja itu yang seperti saya bilang tadi, penggunaan komputer itu di tempat saya itu buat mengetik laporan seperti membuat ROB, membuat timesheet pergerakan kapal, membuat permintaan atau laporan permintaan barang dan permintaan perbaikan jika ada kerusakan, dan semuanya itu kita ketik dan kita kirim ke kantor melalui email. Terus di alat-alat navigasi juga menggunakan sistem komputer sih sebenarnya, seperti GPS, AIS, radar, dan masih banyak juga alat-alat navigasi yang lebih canggih lainnya yang menggunakan sistem komputer. Namun di tempat saya kemarin itu cuman ada 3 itu ya yang saya sebutkan tadi alat-alat navigasinya. Ya, komputer ini sangat penting sekali ya di tempat pekerjaan saya kemarin ya. Karena kalau tidak ada komputer, kita akan susah sekali ya berkomunikasi untuk melakukan laporan ke kantor secara tertulis ya. Karena kalau kita mengirim laporan wajib menggunakan email. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah dampak positif dan negatif yang Anda rasakan dalam menggunakan perangkat teknologi informatika seperti HP, komputer, dan lain-lainnya? Ya,
sini saya akan mencoba menjawab ya untuk yang dampak positif dan negatif yang saya rasakan, yaitu penggunaan handphone. Yang pertama, dampak positifnya ya, penggunaan handphone banyak sekali ya dampak positifnya bagi saya yang saya rasakan. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dengan adanya handphone, kita tidak terbatas lagi, jarak tidak menghalangi lagi kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita, dan waktu pun tidak menjadi halangan, kapanpun kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Terus yang kedua itu transaksi online. Ya, transaksi online. Dengan adanya alat komunikasi ini seperti handphone ini, kita bisa melakukan berbagai macam transaksi secara online, seperti pembayaran PDAM, pembayaran listrik. Terus jika kita ingin bepergian ke suatu daerah, jika kita berada di kota, maka sangat mudah sekali kita untuk menemukan transportasi melalui aplikasi online seperti Gojek atau Grab dan Maxim. Itu sangat gampang sekali kita mendapatkan transportasi tersebut. Yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya yang saya rasakan yaitu untuk ini mengerjakan pekerjaan ya. Ini handphone sangat membantu juga kita untuk melakukan pekerjaan, seperti jika kita mendapatkan suatu pekerjaan atau mendapatkan hal-hal yang baru dalam pekerjaan kita, maka kita bisa mencari referensi di internet melalui handphone untuk sebagai sumber pengetahuan kita ya tentang pekerjaan yang baru kita yang tidak tahu ini. Ataupun kita dapat mencari tutorial-tutorial di YouTube untuk pekerjaan tersebut supaya kita lebih paham dan dapat mengerjakannya. Terus yang manfaat selanjutnya itu sebagai media hiburan. Ya, di kapal itu kan karena di air terus jarang di pelabuhan, sehingga kita kebanyakan di laut dan jarang sekali kita naik ke darat. Jadi sebagai salah satu sumber hiburan kita yang paling utama yaitu handphone. Jika ada waktu kita selesai bekerja, maka kita kalau mau mencari hiburan ya kita buka-buka YouTube atau internet. Dan yang selanjutnya, manfaat yang saya rasakan itu meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya, yang seperti saya tadi katakan ya, kita dapat mengakses internet jika kita ingin mencari sesuatu yang kita ingin tahu ya, Google dan YouTube untuk mencari tutorial cara pengerjaan sesuatu. Dan yang selanjutnya itu sumber berita terupdate ya. Dengan adanya handphone, kita bisa mengetahui berita terkini yang terjadi di belahan dunia lainnya melalui handphone, seperti Facebook atau berita-berita online lainnya. Jika ada kejadian atau hal-hal yang terjadi di luar sana, maka kita dapat segera mengetahuinya secara live ataupun tidak live di HP kita. Itu salah satu bentuk manfaatnya dari handphone ini. Terus yang selanjutnya, handphone juga selain mempunyai manfaat yang positif untuk kita, ternyata handphone juga ini mempunyai dampak negatif ya untuk kita ya. Yang seperti saya rasakan itu dampaknya lumayan banyak juga dampak negatifnya, seperti dapat menyebabkan kecanduan ya. Ini handphone ini yang saya rasakan itu, kalau kita menggunakan handphone itu dia menimbulkan efek kecanduan.
Contohnya kalau kita buka Facebook, sering buka Facebook, dia tuh kita akan kecanduan untuk sedikit-dikit buka lagi aplikasinya, sedikit-dikit buka lagi aplikasinya. Itu dia, beri kecanduan. Kalau kita tidak pintar atau tidak bijak dalam menggunakan ini, maka itu sangat mengganggu sekali ya aktivitas kita yang lain, karena kita kecanduan dengan handphone ini. Terus yang selanjutnya yaitu kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Ini sering juga saya alami karena handphone ini, interaksi sosial kita di kehidupan nyata itu sangat kurang sekali. Sebagai contohnya itu, jika kita ngumpul sama teman-teman kita di suatu tempat, entah seperti itu di warung kopi, kita itu bukannya asyik ngobrol ya dengan teman kita, padahal teman kita itu banyak di sekitar kita. Kita itu lebih asyik dengan handphone kita, malah kita lebih berinteraksi dengan orang yang jauh di luar sana daripada kita berinteraksi dengan orang yang di depan kita. Kita lebih betah lama-lama di kafe nongkrong hanya untuk menghabiskan waktu untuk main HP, bukan untuk ngobrol dengan kawan-kawan. Itu salah satu dampak yang sangat tidak baik menurut saya sih, dengan adanya ini perkembangan teknologi ini seperti handphone ini. Terus dampak yang selanjutnya yaitu membuat kurang empati, buat kurangnya empati dengan lingkungan di sekitar kita. Ya ini sering juga terjadi nih, kurang sekali empati terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Sebagai contohnya itu, jika ada orang misalnya di jalan ada orang yang terkena musibah atau seperti kecelakaan, maka yang sering terjadi itu, hal yang paling utama yang dilakukan orang itu bukannya langsung menolong, bahkan banyak yang malah langsung mengambil HP-nya untuk melakukan dokumentasi, merekam dan langsung di-share. Itu kan sangat-sangat tidak etis sekali ya kita melakukan hal demikian. Sebaiknya kita harus bijak lah jika menemukan hal-hal yang demikian, yang mana yang lebih penting, mengambil dokumentasi kah atau menolong orang tersebut, yang mana yang lebih penting. Menurut saya sih seharusnya kita langsung menolong orang tersebut, dan jika kita selesai menolong dan orang tersebut sudah dalam keadaan aman, ya baru kita bisa melakukan dokumentasi jika kita ingin melakukannya. Dan kita juga harus memerhatikan ya jika kita melakukan dokumentasi. Masalahnya ini, orang kecelakaan itu sangat sangat ini ya, tidak pas ya kalau kita melakukan dokumentasi juga, karena kasihan sama keluarganya, apalagi jika korban ini meninggal atau luka parah dan berdarah berceceran. Itu sangat tidak baik jika kita menyebarkan hal-hal seperti itu, karena belum tentu orang yang melihat itu dia bisa melihat darah atau hal-hal yang mengerikan seperti itu ya. Dan yang selanjutnya yaitu mengganggu kesehatan. Ya ini handphone ini menurut saya dapat mengganggu kesehatan yang seperti saya alami. Kalau saya mau nelpon menggunakan HP Android itu, saya tidak lama ya, tidak bisa lama-lama nelpon tanpa menggunakan headset kan. Karena kalau saya handphone itu saya telepon